Produksi sawit turun, pengusaha ungkap tantangan industri sawit Republik Indonesia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit atau GAPKI, Edi Martono mengungkapkan produksi dan ekspor CPO tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Edi menyebut salah satu penyebabnya karena implementasi program peremajaan sawit rakyat yang terlambat. Berkaitan dengan permintaan untuk minyak goreng begitu ya, so far di tahun 2024 ini tampaknya tidak ada masalah begitu ya, adem ayem saja sebetulnya Pak Edi. Tapi di tahun 2025 nanti akan ada juga penetapan program makan bergizi gratis dari Pak Prabowo Subianto begitu ya. Seperti apa mungkin dari GAPKI mensupport ini dan apakah mungkin akan ada peningkatan yang cukup signifikan untuk demand terhadap konsumsi minyak goreng ke depannya seiring dengan program ini? Kalau kita lihat di tahun 2024 ini kan memang terjadi penurunan sedikit untuk konsumsi dalam negeri untuk pangan. Tetapi kita juga tidak perlu khawatir di tahun 2025 secara produksi kita mencukupi untuk pangan. Sebenarnya untuk biodiesel sudah mencukupi, hanya pasti nanti akan ada yang dikurangi. Tetapi yang nanti perlu kita waspada adalah kalau tadi terjadi kenaikan minyak nabati dunia karena suplai berkurang, ini nanti juga program makan bergizi jadi lebih mahal kan gitu. Karena kan harga minyak goreng kan naik. Kemudian kan sementara sawit kan bukan hanya digunakan untuk pangan. Untuk kita kan tidak sadar 24 jam kita hidup bersama sawit. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita ketemunya produk sawit kan gitu. Nah ini kan jadi semuanya serba mahal. Nah ini juga yang harus kita perhitungkan karena kita dari bangun tidur, gosok gigi, cuci muka, kita minum kopi pakai creamer dari sawit, semuanya hampir semua dari sawit, sampai tidur lagi ketemu produk sawit. Nah ini kan menjadi kenaikan, menjadi naik semua. Nah ini yang memang benar-benar kita harus bijak, harus jangan sampai nanti terjadi kenaikan. Nah nanti ujungnya juga nanti berimbas pada program-program yang lain, misalnya makan bergizi gratis seperti itu. Oke baik, tapi mungkin sentimen yang akan mempengaruhi pergerakan harga sawit ke depannya begitu, utamanya di tahun 2025 seperti apa begitu, selain tentunya peningkatan konsumsi domestik kita ya di dalam negeri yang kita ketahui juga bahwa kita salah satu produsen terbesar sawit dunia begitu, mungkin akan berpengaruh juga. Tapi selain itu hal lain yang akan mempengaruhi pergerakan harga sawit ke depannya apa saja? Kalau yang utama udah pasti, yang utamanya adalah begitu nanti kita menerapkan mandatory naiknya di B40, sementara karena gini, karena negara tetangga kita itu Malaysia juga mereka produksinya tidak stagnan juga, hampir sama dengan kita karena mereka juga terlambat di replanting peremajaan. Nah ini nanti pasti akan terjadi kenaikan, yang udah pasti nanti kenaikan harga minyak nabati kan gitu. Nah itu nanti pasti akan berimbas pada kita sendiri. Utamanya pasti itu. Nah sementara kita melihat di tahun 2024 itu memang terjadi anomali. Kita sawit itu produktivitasnya tertinggi di antara seluruh minyak nabati. Tetapi bisa terjadi harga minyak sawit itu lebih mahal dibandingkan minyak bunga matahari dan minyak kedelai. Nah ini jangan sampai nanti juga terjadi mereka karena sawitnya itu berkurang suplainya, mereka membuka atau menanam terus karena sekarang yang harus melakukan sertifikasi hanya sawit di dunia ini, minyak nabati. Yang lain tidak perlu. Makanya tidak ada dikejar deforestasi apa. Nah mereka tanam akhirnya apa? Nanti akan lama-lama tergerus pasar kita. Nah ini selain tadi juga bisa menggerus pasar kita apabila kita tidak menjaga pasar kita ini.